Bayangin guys, kamu lagi nongkrong di salah satu mall terbesar di Jogja, lampunya mewah, musiknya modern, dan semua orang sibuk belanja. Tapi begitu kamu masuk lift sendirian, tiba-tiba kaca di depan kamu mantulin bayangan bukan cuma kamu, tapi ada wanita berbaju putih, rambutnya panjang nutupin wajah. Malam makin larut, langkah kaki terdengar padahal lorong sepi. Basement yang biasanya cuma jadi parkiran, malah kayak kuburan yang penuh bisikan, dan di bioskopnya, kursi kosong bisa tiba-tiba hidup sendiri. Dan bukan sekedar mall, katanya ini adalah tempat di mana dunia nyata dan gaib saling berdempetan. Hai guys, thank you for coming and welcome back ke segmen Kerok, kisah epic horror. Kamu, aku, kita. Bareng aku, Revty Betrisva. Dan kali ini aku akan ajak kalian ke salah satu pusat perbelanjaan paling hits di Yogyakarta. Bangunannya tuh modern, lokasinya strategis, jadi pusat hiburan keluarga. Tapi di balik gemerlapnya, ada cerita yang bikin bulu kuduk yang berdiri gitu aja ya guys ya. Banyak orang bilang mall ini bukan cuma pusat belanja, tapi juga pusat energi gaib yang nggak bisa dianggap remeh. Dari cerita pengunjung yang ketemu wanita berbaju putih di lift, sampai bisikan misterius yang bikin orang lari ketakutan. Dari basement yang katanya sering jadi arena barang-barang berpindah sendiri, sampai penampakan kakek tua yang duduk di dekat lift. Belum lagi bioskop di lantai atasnya, tempat orang biasanya ketawa nonton film, justru ada kursi kosong yang kayak dihuni penonton gaib. Malam ini kita bakal dengerin cerita dari sepasang kekasih bernama Raja dan juga Siska. Mereka ini iseng banget ya guys ya. Niatnya tuh cuma pengen seru-seruan di jalan malam di Jogja. Malah dapat pengalaman mistis yang gak bakal mereka lupain seumur hidup. So, siapin hati kalian karena cerita ini bakal bikin kalian mikir dua kali kalau mau nongkrong sampai larut malam di mall Jogja yang satu ini. Malam itu Raja dan juga Siska baru aja selesai makan malam di salah satu kafe Jogja yang terkenal ya guys ya. Mereka lagi honeymoon, tapi karena penasaran mereka akhirnya mutusin buat jalan-jalan ke mall yang sering disebut angker sama warga lokal. Bangunannya sebenarnya mewah, tapi reputasinya bikin bulu kuduk merinding. Bayangin ya guys ya, tempat yang biasanya rame keluarga malam itu sepi banget. Lampu di beberapa lorong udah redup, suara musik latar belakang samar, dan bau AC yang dingin bikin suasana makin ngeri. Awalnya mereka santai aja ya, foto-foto, pegang tangan, ngobrol. Tapi begitu mereka melangkah ke lantai bioskopnya, ada sesuatu yang bikin Siska merinding guys. Di depan lift, kaca besar memantulkan bayangan mereka berdua. Tapi ada satu bayangan lain. Guys, ini bukan bayangan biasa. Wanita berbaju putih, rambut panjang nutupin wajahnya, berdiri diam di pojok lift. Raja ngerasa jantungnya hampir copot. "Siska, lihat itu nggak?" bisiknya pelan. Siska cuma bisa menggigil, menatap lurus ke kaca. Lift itu tiba-tiba bunyi, pintunya terbuka, tapi nggak ada siapa-siapa di dalam. Wanita itu nggak bergerak, nggak ngedenger mereka, cuma diam. Saat Raja nyentuh tombol lantai atas, kaca lift memantulkan bayangan putih itu sekali lagi. Sekarang seperti nempel di belakang mereka. Raja berusaha santai, bilang mungkin ini cuma refleksi lampu atau orang yang lagi lewat. Tapi Siska yang biasanya pemberani, kali ini menempel di lengannya. Ngeri. Mereka memutuskan masuk lift. Begitu pintu tertutup, suasana makin tegang. Lift bergetar pelan, lampu berkedip sebentar, dan suara langkah kaki terdengar dari atas mereka. Padahal lift sedang kosong dan sepi. Raja menoleh ke belakang, tapi yang ada cuma lorong kosong dan lampu mati. Siska mulai menangis pelan, menggenggam tangannya erat. Sesampainya di lantai bioskop, mereka jalan pelan-pelan, merhatiin setiap detail. Lorong panjang menuju studio dipenuhi poster film yang sekarang terlihat suram karena cahaya lampu yang redup. Mereka sadar, kursi kosong di depan lorong seakan mengawasi mereka. Kayak ada orang duduk tapi nggak ada siapa-siapa. Raja ngerasa ada hawa dingin lewat dari belakang punggungnya dan Siska hampir pingsan karena kaget. Sampai di depan pintu studio, suara bisikan terdengar samar-samar. "Tolong jangan lewat sini." Raja dan Siska saling tatap, nggak ngerti dari mana suara itu datang. Guys, bayangin ya, kalian lagi pegang erat tangan pasangan, tapi tiba-tiba ada suara minta tolong yang terdengar dari ruang kosong, bikin bulu kuduk berdiri. Mereka memutuskan buat nggak masuk ke studio, mundur pelan, tapi tiba-tiba salah satu kursi di depan pintu bergerak sendiri, seperti ditarik oleh tangan yang tak terlihat.
Siska menjerit dan Raja cuma bisa genggam tangannya makin erat. Mereka mutusin untuk turun ke basement karena penasaran ada apa di area parkiran itu. Tapi begitu melangkah ke basement, hawa makin berat, gelap makin pekat dan suara langkah kaki itu makin jelas. Basement mall itu bukan cuma tempat parkir, banyak yang bilang energi mistisnya kuat banget dan malam itu Raja dan Siska ngerasainnya sendiri. Di basement mereka lihat barang-barang jualan yang biasanya rapi, sekarang kayak berpindah posisi sendiri. Kursi, meja, bahkan kardus-kardus jualan, beberapa posisinya berubah padahal nggak ada satupun orang. Raja mulai ngerasa pusing sedangkan Siska makin ketakutan. "Aku nggak mau di sini Raja, ayo keluar," bisiknya sambil menahan tangis. Tapi Raja meski takut masih pengen nyari tahu siapa atau apa yang bikin semua ini terjadi. Dan di pojokan basement di dekat lift lama, mereka lihat sosok kakek tua duduk diam, rambutnya putih, matanya menatap lurus ke mereka, tapi ekspresinya datar. Sosok itu nggak bergerak, tapi aura yang keluar bikin mereka nggak bisa ambil nafas lega. Raja akhirnya sadar ini bukan orang biasa guys, dan mereka sekarang berada di wilayahnya. Malam itu berasa panjang banget. Raja dan juga Siska mutusin buat sekedar keluar dari basement naik ke lantai utama. Tapi setiap langkah mereka, suara langkah lain, bisikan, bahkan dentingan kursi yang kosong terus mengikuti. Mereka keluar dari basement dengan jantung berdegup kencang, nafas tersenggal-senggal. Tapi ada satu hal yang bikin mereka sadar. Malam itu, mall yang biasanya ramai sekarang adalah dunia lain, tempat di mana manusia dan makhluk gaib seakan berbagi ruang, dan mereka baru aja kena tengok oleh penghuninya. Setelah kejadian basement yang bikin bulu kuduk merinding, Raja dan Siska naik ke lantai atas menuju area bioskop. Mall malam itu sepi banget, cuma ada beberapa pegawai yang masih bersih-bersih, lampu bioskop redup, aroma popcorn samar, tapi ada hawa lain yang lebih terasa, seperti campuran dingin dan bau tak jelas yang bikin kepala ini pusing. Raja menahan tangan Siska. "Tenang, kita cuma mau lihat-lihat sebentar." Tapi Siska yang biasanya penasaran sekarang mulai menunduk ketakutan. Mereka masuk ke studio 4, studio yang katanya paling sering dilaporkan kejadian aneh. Saat membeli tiket, petugas kontak terlihat biasa aja. Tapi begitu mereka melangkah masuk, suara derap kaki terdengar dari belakang, padahal lorong kosong. Kursi di depan mereka seolah digerakkan sendiri. Raja menoleh, gak ada siapa-siapa, tapi kursi itu tetap bergerak perlahan, kayak ada tangan yang tak terlihat menepuk bahu atau mengetuk kursi. Siska mulai menangis pelan. "Raja, aku ngerasa ada yang nonton bareng kita." Raja mencoba menenangkan, tapi hawa makin berat. Lampu studio berkedip sebentar dan layar menampilkan film, tapi ada bayangan samar di salah satu sudut seperti penonton tambahan. 4 sosok guys, seperti menonton film. Mereka duduk diam dan sosok itu nggak kelihatan di daftar tiket, nggak ada yang beli, tapi kehadirannya terasa nyata. Setelah beberapa menit, suara langkah kaki terdengar di atas kepala mereka. Di galeri kursi atas, Raja berani-beraninya menoleh dan mata mereka bertemu dengan sosok wanita berbaju putih. Tapi kali ini bukan di lift, melainkan berdiri di ujung galeri. Rambut panjangnya menutupi wajahnya dan aura dingin keluar dari tubuhnya, menyebar ke seluruh studio. Siska langsung menutup mata, menggenggam tangan Raja erat. Kejadian aneh gak berhenti sampai di situ aja guys. Setiap kali mereka berpindah kursi kosong lainnya di dekatnya juga ikut bergerak. Suara bisikan terdengar samar-samar, "Tolong, jangan ganggu kami." Raja mencoba berbicara, "Siapa di sana?" Tapi suara itu seketika hilang. Mereka sadar ini bukan prank atau efek film. Ini nyata. Setelah beberapa menit, mereka keluar dari studio, tapi lorong menuju pintu keluar terasa lebih panjang dari biasanya. Aroma popcorn dan tisu kertas yang habis dipakai tercium bercampur dengan hawa dingin yang menusuk. Saat melintasi lorong, lampu otomatis berkedip mati, baru nyala lagi setelah beberapa detik, menampilkan bayangan samar di dinding. Raja dan Siska saling pandang, keduanya tahu malam ini mall ini bukan lagi tempat hiburan biasa guys. Mereka kemudian duduk sebentar di lobi mencoba menenangkan diri. Raja bilang, "Aku gak pernah ngerasain energi kayak gini, kayak ada dunia lain nempel banget di sekitar kita." Siska mengangguk pelan tapi matanya tetap waspada, menatap setiap sudut dari kejauhan. Suara tangisan samar terdengar bercampur dengan bisikan dan suara langkah yang tak jelas asalnya.
Raja dan Siska mutusin untuk meninggalkan lantai bioskop dan turun ke area parkir. Tapi di lorong menuju lift, mereka lihat kursi bioskop kosong di lantai bawah bergerak dengan sendirinya perlahan. Seakan ada yang duduk sebentar, lalu hilang begitu aja. Raja menelan ludah sementara Siska hanya bisa memeluk lengannya sendiri, berharap semua itu hanya ilusi. Malam itu Raja dan Siska pulang dengan jantung berdegup kencang. Tapi satu hal jelas di pikiran mereka, pengalaman di bioskop ini nggak bakal mereka lupain guys. 4 penonton gaib, kursi yang diketuk sendiri, wanita putih yang muncul di galeri, semuanya nyata. Mall yang biasanya menjadi tempat hiburan kini berubah jadi arena misteri yang bikin mereka merinding sampai ke tulang belakang. Setelah berhasil keluar dari basement, Raja dan juga Siska mencoba menenangkan diri di lantai utama mall. Tapi malam itu suasana terasa begitu berat, seperti ada energi yang menempel di setiap sudut. Lampu-lampu neon yang biasanya terang benderang sekarang berkedip-kedip, memantulkan bayangan panjang di lorong-lorong yang kosong. Aroma dingin bercampur debu dan sesuatu yang tak jelas membuat mereka merinding. Mereka melangkah perlahan menuju area lobi dan restoran yang biasanya ramai pengunjung. Tapi malam itu hanya suara langkah kaki mereka sendiri yang terdengar, atau setidaknya yang mereka kira ya guys ya. Sesekali terdengar suara bisikan samar seperti orang menjerit minta tolong, tapi tak ada seseorang pun yang ada di dekat mereka. Raja menoleh ke arah Siska. Siska, kamu ngerasa nggak kayak ada yang ngikutin kita? Siska hanya mengangguk, wajahnya pucat menatap lorong di depannya. Saat mereka berjalan melewati lorong di dekat lift, tiba-tiba terdengar suara eskalator mati sendiri, kemudian menyala tanpa ada orang yang di dekatnya. Mereka menahan nafas, saling memeluk lengan satu sama lain, lalu terdengar suara tangisan perempuan dan anak-anak. Samar tapi jelas, seakan berasal dari seluruh penjuru mall. Suara itu bikin bulu kuduk berdiri, dada terasa sesak dan nafas mereka tercekat. Raja memutuskan untuk mencoba menenangkan Siska dan berkata, "Tenang, kita cuma lihat-lihat, jangan panik." Siska menatap Raja dengan mata berkaca-kaca. "Raja, aku nggak mau lagi ada di sini." Raja mengangguk, merasakan hal yang sama. Mereka memutuskan untuk meninggalkan area itu. Sebelum mereka benar-benar keluar dari mall, suara tangisan itu makin jelas terdengar dari arah basement. Raja dan juga Siska saling tatap. Mereka sadar mall ini punya energi yang nggak bisa dijelaskan. Penampakan kursi yang bergerak sendiri, bisikan semua kayak mengantarkan atau mengingatkan pengunjung bahwa tempat ini punya sejarah kelam dan roh-roh yang tersisa masih tetap ada di sini menunggu. Saat akhirnya mereka keluar, Raja dan Siska menarik napas lega, tapi pengalaman malam itu meninggalkan kesan mendalam. Penampakan wanita berbaju putih, kursi bioskop yang diketuk sendiri, bahkan lorong-lorong yang gelap, suara eskalator dan lift yang hidup sendiri, semuanya nyata, bukan sekedar imajinasi. Mereka sadar bahwa mall ini tetap hidup, tapi hidup dengan cara yang tak kasat mata. Raja menoleh ke arah Siska dan berkata pelan, "Pengalaman malam ini gak bakal kita bisa lupain. Mall ini punya energi yang gak bisa kita jelaskan." Siska hanya mengangguk, memeluk lengannya sendiri, menatap mall dari luar. Mereka sadar pengalaman ini akan selalu menghantui, dan setiap orang yang berani datang malam bakal ngerasain hal-hal serupa yang horor yang mengingatkan di setiap sudut mall dengan misteri yang belum selesai. Guys, itu tadi ya cerita horor dari Raja dan juga Siska di mall legendaris yang ada di Jogja. Semoga kalian suka dengan cerita ini. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share cerita ini ke teman-teman kalian yang suka dengerin cerita-cerita horor. Dan juga tulis ya di kolom komentar cerita apa lagi yang mau kalian dengerin. Oke, akhir kata, aku Refdi Beatrice pamit. See you, bye-bye. Mwah.